minan naum. Itu adalah sebuah kalimat yang disunnahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu riwayat yang menunjukkan kesunahannya kalimat itu namanya kalimat tatswib, itu as-salatu khairum minan naum. Itu sejarahnya ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu sedang tidur, belum bangun untuk salat subuh. Lalu kemudian Bilal bin Rabah kemudian mengumandangkan azan, lalu menambahkan kalimat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, as-salatu khairum minan naum. Itu. Setelah beliau mengatakan itu, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan dan membenarkan apa yang dikatakan oleh Bilal. Akhirnya setelah mendengarkan Bilal itu berkata, lalu kemudian Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan kepada sahabat bahwa jadikan kalimat as-salatu khairum minan naum ini sebagai tambahan pada saat salat atau azan subuh. Karena kenapa? Itu adalah sebuah perkataan atau kalimat yang sangat mulia yang oleh ulama dikatakan sebagai pembeda dengan azan yang lain. Makanya itu hanya disunnahkan pada saat kita mengumandangkan azan subuh. Salah satu faktor yang menjadi alasannya kita ini, kenapa kalau kita sholat 5 waktu itu pada saat subuh dengan asar disirkan kita punya suara, tidak dijaharkan kita membacakan kalimat atau sholat dengan suara yang besar. Karena pada saat itu kafir Quraisy itu aktifnya sedang berjalan mencari orang atau kemudian menganiaya orang-orang yang berbuat kebaikan atau salat, sehingga dilarang untuk kemudian mengeraskan suara. Mengeraskan suara itu hanyalah pada saat maghrib, isya dan subuh. Kenapa pada saat itu kemudian kita boleh mengeraskan suara? Karena pada saat itu kafir Quraisy itu sedang lelapnya tidur. Makanya karena lelapnya tidur pada saat malam hari itu banyak dikerjakan pada masyarakat jahiliyah pada saat itu, sehingga justru umat Islam baru kemudian sibuk untuk kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bagi umat Islam atau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malam itu adalah tempat yang kemudian paling dimuliakan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada saat itu ada rasa kantuk yang ditahan oleh manusia, tetapi manusia lebih memilih untuk kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan nyenyaknya tidur. Wabil khusus untuk subuh hari. Makanya subuh hari itu adalah tempat yang paling mulia. Kenapa tempat yang paling mulia? Sebab di situ adalah waktu tidak ada gangguan syaitan. Ya. Tidak ada gangguan setan. Yang nonton Piala Dunia tidak dengarkan ceramah tidak dapat jatah. Begitu. Makanya as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Itu tidur maknanya adalah terlap, tidur maknanya adalah tidak sadar diri. Makanya orang ketika sudah melaksanakan sholat subuh tapi orang masih memilih untuk Piala Dunia misalnya, itu termasuk orang-orang yang tidur meskipun sudah bangun. Jadi tidur itu adalah simbol ketidaksadaran kita. Alhamdulillah kita nonton Piala Dunia, hadir juga sholat subuh, kita memperoleh kedua-duanya. Bapak Ibu sekalian sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama menekankan atau memberikan nasihat kepada kita semua agar supaya senantiasa berusaha semaksimal mungkin bagaimana kita menaklukkan tantangan di dalam kehidupan kita, menaklukkan tantangan pada saat kita mau untuk melaksanakan sholat 5 waktu itu. Karena kenapa? Hal yang paling indah bagi orang yang kemudian sholat 5 waktu itu adalah waktu yang paling mulia dan waktu yang paling
mudah kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala? Sebab salat itu adalah satu-satunya perintah yang diterima oleh Rasulullah Muhammad SAW tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tempat pertemuan antara hamba dengan Allah itu ketika ia sedang melaksanakan salat 5 waktu. Makanya orang yang tidak mau salat 5 waktu itu menolak bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau seperti demikian, orang-orang yang beriman kepada Allah merasakan kedekatan dengan Allah melalui ibadah. Makanya orang yang terbiasa meninggalkan salat itu akan suram kehidupannya, kering jiwanya. Karena kenapa? Ia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang yang beriman dalam kondisi himpitan ekonomi misalnya, tetapi masih mampu merasakan kebahagiaan? Itu karena kenapa? Mereka beriman kepada Allah, mereka bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita subuh hari ini berkumpul seperti begini tentunya keberkahan yang luar biasa. Bahkan setiap kebaikan yang kita lakukan, termasuk kita duduk bersama di sini, insya Allah kita bersama di dalam majelisnya Rasulullah, bersama dengan orang-orang yang kemudian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga yang hadir dalam berbuat kebaikan, wabil khusus untuk subuh hari ini, senantiasa dimudahkan rezekinya, dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian disehatkan badannya. Dan semoga yang masih memilih tidur itu ya kemudian segera terbangun agar supaya tidak terlena dengan perhelatan-perhelatan yang sifatnya keduniaan. Bapak Ibu sekalian yang sama dirahmati Allah, saya kira itu sebagai pengantar saja. Ada tambahan Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jemaah ngopi ngaji, ngobrol perkara iman, ngobrol perkara ilmu, ngobrol perkara ikhlas, perkara ibadah. Semoga kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi subuh kali ini sangat spesial di subuh hari Jumat, bertepatan juga dengan Brazil melawan Siberia. Iya kah? Serbia. Serbia tuh Siberia. Serbia. Masya Allah. Ini fansnya, ini fans berat berarti ini yang duduk di sebelah sana. Ya silakan siapapun idola kita, tapi kami ingatkan, idolakanlah yang kita tidak akan pernah kecewa. Siapa itu? Rasulullah dan para sahabatnya. Kalau kita mengidolakan selain daripada mereka, siap-siap kita akan kecewa. Kalau di tempat saya sekarang itu kalau kalah disuruh lompat ke laut. Nggak tahu kalau di sini. Iya, di tempat saya sekarang di Ternate itu kalau fansnya kalah itu disuruh lompat ke laut biar tengah malam. Aduh, saya memang kacau lah ini. Jadi semenjak ada Piala Dunia ini mulai nampak orang yang kalau terlalu cinta dengan dunia semakin gila. Mudah-mudahan kita ini bisa seimbangkan lah. Kita tidak dilarang untuk cinta dunia. Silakan miliki dunia, tapi jangan lupakan kampung negeri kita yang sebenarnya, yaitu negeri akhirat. Maka bentuk daripada perwujudan cinta kita yang sebenarnya kepada kampung akhirat, ya kita duduk di sini ngopi ngaji. Masya Allah. Walaupun di tengah ujian yang sangat berat, ini setan sudah bisik-bisik, tinggalkan saja, itu ada Brazil main itu ya. Masya Allah. Tapi Masya Allah, luar biasa, masih banyak yang bertahan mengalahkan bisikan-bisikan syaitan karena bisa mengatasi dengan auzubillahi minasyaitonirrajim. Masya Allah. Jadi jamaah subuh rahimakumullah, ternyata kalau kita bandingkan orang yang hadir di masjid dengan hadir di lapangan nonton bola sekarang, saya dapat informasi tadi, wah di lapangan alun-alun sekarang full. Wah ini memang dari dulu sampai sekarang memang yang ikut tergoda dengan bisikan rayuan syaitan itu memang banyak. Dan memang yang ikut pada ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah itu memang selalu sedikit kelihatannya. Tapi jangan remehkan yang sedikit. Ya, jangan remehkan yang sedikit. Yang sedikit ini kalau bersatu dalam kesatuan, bersatu dalam ibadah, bersatu dalam ketaatan, maka ini lebih besar kekuatannya dibanding yang besar tapi
tidak taat kepada Allah, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bahasa Al-Qur'an itu kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak hal-hal yang kecil itu mengalahkan perkara-perkara besar karena dengan izin Allah. Maka sahabat itu ketika terjadi perang, kalau kita membaca sejarah tentang perang, rata-rata sahabat menghadapi misalnya Romawi yang jumlah pasukannya puluhan ribu bahkan ratusan ribu, sahabat hanya mungkin 1:10 bahkan 1:70. Tetapi di tengah peperangan seperti itu, sahabat punya keyakinan mathalul ladzi yadhkur rabbahu wal ladzi la yadhkur rabbahu mathalul hayy wal mayyit. Jadi perumpamaan sahabat mengatakan perumpamaan orang yang ingat Allah dengan orang yang tidak ingat Allah seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Jadi sahabat memahami kalau kita ingat Allah, kita ini orang hidup. Mereka itu kalau tidak ingat Allah, mereka itu orang mati. Kenapa kita harus takut? Maka dalam peperangan kita baca sejarah, begitu banyaknya jumlah musuh dibanding dengan jumlah para sahabat, tetapi kemenangan selalu di tangan para sahabat. Kenapa? Mereka mendapatkan pertolongan Allah, mereka hidup, mereka hatinya hidup, mereka jiwanya hidup. Nah, inilah yang kita mau bangun dalam kehidupan kita. Senantiasa jiwa kita hidup, raga kita hidup, dan ini kita bisa maksimalkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam proses kopi ngaji ini, Masya Allah, ada pahala yang Allah segerakan melalui makanan, melalui teh, melalui mungkin ada snack-snack yang kita makan. Ini bukan intinya ya, bukan. Hakikatnya ada nanti di negeri akhirat kita akan kumpul lagi seperti ini. Mudah-mudahan Allah kumpulkan lagi kita di surga bersama majelis Rasulullah dan para sahabat, dan kita bisa ngopi dengan mereka. Masya Allah, ini yang kita inginkan. Semoga kita semua hadir pada subuh hari ini, Allah beri anugerah, Allah beri taufik, Allah beri hidayah untuk senantiasa istiqomah dalam mengamalkan perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya, dan bisa menghidupkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka pesan kami yang terakhir ini kami ingatkan, itu dalam kehidupan kita yang singkat ini minimal 3 ini jangan kita tinggalkan, selalu saya ingatkan kembali. Yang pertama, kerjakan semua yang Allah wajibkan untuk kita. Ya, sudah tahu semua kewajiban kita, salat minimal yang 5 waktu. Kemudian rukun Islam yang kita tahu, itu kewajiban kita. Yang kita mampu, misalnya Bapak mampu berangkat haji, daftarkan segera. Kemudian puasa dengan zakat itu ada waktunya. Tetapi untuk perkara meninggalkan larangan ini lumayan banyak. Ya, mungkin saat ini ujiannya ada orang yang menjudi, naudzubillah. Maka semoga Allah beri kita kekuatan iman untuk meninggalkan perkara tersebut, itu karena itu larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 perkara ini kalau kita jaga, kita akan selamat dunia sampai akhirat, amin. Yang pertama apa? Kita jaga seluruh perintah Allah, laksanakan seluruh perintah Allah yang wajib buat kita. Kemudian yang kedua, tinggalkan seluruh larangan Allah, judi, khamar, apalagi semua perkara-perkara maksiat. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yaitu kita melaksanakan sunnah Rasulullah SAW semampu kita, yang kita mampu amalkan. Mungkin baca Quran 1 hari 1 juz, ataupun berapa lembar, ataupun kita memperbanyak salawat, memperbanyak zikir pagi dan petang. Ini sifatnya sunnah. Tetapi kalau kita amalkan terus menerus, maka janji Allah Subhanahu wa taala, Allah akan hidupkan kita dalam keadaan baik, dan Allah matikan kita pun dalam keadaan baik. Semoga Allah taala beri kita taufik hidayah untuk senantiasa istiqomah dalam kebaikan, amin. Ya, mungkin sampai di sini, mungkin ada yang mau bahas masalah apa, silahkan. Ayam Pak Haji, mungkin ada yang menambahkan? Cukup ya? Ya, kita kembalikan ke studio RCTI. Demikianlah tadi laporan reporter kita. Bapak Ibu sekalian sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama berdoa sebelum makan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Dan mari kita tutup pertemuan kita dengan mengucapkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yeay! Hidup Rasim.